Sobat muda, kita akan bahas produce lasting fruit atau menghasilkan buah yang tetap. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sekali lagi mengingatkan video sebelumnya bahwa hidup kita adalah untuk menghasilkan buah. Jika Tuhan sudah memilih kita, berarti kita untuk menghasilkan buah. Maka buah itu harus lahir dari salib Kristus. Karena apa? Perkataan Tuhan ini yang disampaikan pada murid-muridnya pada malam hari sebelum dia menyerahkan diri untuk disalib. Jadi untuk kita berbuah, kita harus mengenakan salib Kristus, yaitu apa? Penyangkalan diri. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengatakan semua buah bisa bertumbuh melalui salib Kristus. Artinya di mana ada penyangkalan diri, di sana ada kehidupan baru. Di mana ada kematian atas hidup yang lama, maka di sana ada hidup yang baru dilahirkan. Jadi kita ingat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Let Jesus lead. Biarkan semua ego kepentingan pribadi kita mau tanggalkan. Biarkan Yesus yang memimpin. Di versi The Message-nya, then Jesus went to work on his disciple, anyone who intend to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat, but I am. Jadi biarlah hidup kita, bukan kita setir sendiri, tapi biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Kemanapun langkah kita pergi, biarlah hanya Yesus saja yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Perkenan Dia saja yang kita kejar. Buah yang harus kita hasilkan, setidaknya ada 3 buah yang harus kita hasilkan sepanjang hidup kita. Yang pertama adalah buah pertobatan. Itulah pentingnya kenapa kita setiap hari melakukan pertobatan. Karena tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa hidup dalam kekudusan. Dalam satu hari pun kita nggak akan bisa. Untuk itu kita butuh pertobatan, kerendahan hati kita. Untuk kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita mengandalkan Dia. Yang kedua adalah buah roh. Itu bicara tentang karakter-karakter ilahi yang ada. Ya, ada kasih, sukacita ya. Kita tahu semua itu dan kita mau hasilkan itu dalam hidup kita. Orang bisa mengecap karakter kita dan itu merasakan bahwa kasih Tuhan yang menguasai hati kita. Dan yang buah ketiga adalah buah pelayanan, di mana ada jiwa-jiwa baru yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi biarlah kita sadar betul bahwa setiap kita dituntut buah. Ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan tanyakan, buah apa yang kamu hasilkan? Nah, kalau kita hari ini dibersihkan, kalau kita hari ini mengalami proses, miliki hati untuk rela dibersihkan oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Sebab Yohanes 15 ayat 2 dan 3, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Jadi hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan dan terus diproses Tuhan untuk sempurna, menjadi sempurna, ya seperti Kristus sempurna, sadari bahwa itu semua proses untuk kita apa? Untuk kita dibersihkan dan kita memiliki karakter serupa dengan Kristus. Jadi jangan pernah alergi dengan proses, jangan pernah alergi ketika firman Tuhan menegur begitu keras. Ketika ada hamba Tuhan yang menegur hidup kita dengan keras, maka terimalah dengan sukacita karena Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan menghendaki kita berbuah banyak. Jadi kalau kita masih dibersihkan, berarti ada sebuah keinginan Tuhan untuk kita bisa berbuah. Ya, kadang kita nggak suka ditegur, tapi kita hari ini sadar betul bahwa ketika firman Tuhan itu datang, berarti ada hati yang harus rela dibersihkan. Jadi ini saatnya Jesroman, waktunya ngembung. Biarlah hidup kita terus berbuah. Ya, dengan apa? Dengan dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita relakan hati kita dan kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Kita mau biarkan Yesus yang memimpin hidup kita dan kita mau tanggalkan semua itu. Dan biarlah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam hal karakter, dalam hal kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita di akhir zaman ini akan kedapatan menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Dia.
Tuhan Yesus memberkati. Tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.